Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang salah satu cara bersuci dalam Islam, yaitu tayamum. Tayamum adalah solusi bagi kita ketika tidak ada air atau dalam kondisi tertentu yang menghalangi kita menggunakan air untuk berwudu atau mandi wajib. Sebelum kita membahas tata cara tayamum, penting untuk mengetahui terlebih dahulu yaitu dalil dan landasan syariat yang membolehkan kita untuk bertayamum. Tayamum bukanlah pengganti wudu atau mandi wajib secara permanen, melainkan sebagai rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang dalil dan landasan syariat Islam. Nah, dalilnya ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana 'afuwan ghafura, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, penjelasan ayat ini yaitu secara eksplisit menyatakan bahwa tayamum adalah alternatif atau solusi untuk bersuci ketika air tidak tersedia atau sulit diperoleh dalam situasi tertentu. Contohnya, dalam keadaan sakit, sedang dalam musafir, setelah buang air atau menyentuh perempuan. Nah, selanjutnya landasan syariat tayamum ini dilandaskan pada 3 aspek, yaitu yang pertama Al-Quran yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 43. Nah, dalil ini menjadi suatu keutamaan yang menegaskan kewajiban tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi wajib dalam kondisi darurat, yaitu tidak adanya air. Yang kedua itu ada di sunnah Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan dan mengajarkan tayamum, yaitu misalnya ketika dalam perjalanan atau tidak ada air. Nah, contohnya tayamum yang dilakukan Nabi selama perang Khandaq. Nah, untuk yang ketiga ini ada di ijma' ulama. Nah, para ulama sepanjang zaman sepakat bahwa tayamum adalah syariat yang sah dan menjadi keringanan dari Allah untuk hambanya dalam keadaan sulit, yaitu pada saat menggunakan air. Untuk selanjutnya tata cara tayamum, ya, ini untuk yang pertama yaitu harus berniat dalam hati untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena ada udzur.
Nah, untuk bacaan niatnya yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala, yang artinya aku niat tayamum untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Untuk yang kedua yaitu mengusap wajah. Caranya kita letakkan kedua tangan kita bisa di tanah atau di tembok yang suci. Nah, contohnya ini, cari tembok yang suci, kemudian ditiup atau bisa ditepukkan. Nah, ini untuk yang pertama, mengusap wajah. Untuk yang kedua yaitu mengusap kedua tangan. Nah, caranya yaitu kita letakkan kembali, cari tempat yang lain, ya. Kemudian bergantian. Begitu juga untuk yang kedua yaitu untuk yang keempat yaitu tertib. Maksudnya tertib di sini melakukan urutan mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu hikmah tayamum. Hikmah tayamum yang pertama yaitu kemudahan dan keringanan. Allah memberikan alternatif bersuci agar umat tetap bisa melaksanakan ibadah meskipun tanpa air, terutama di daerah kering atau saat perjalanan. Hikmah yang kedua yaitu pengingat kasih sayang Allah, yaitu menunjukkan bahwa Allah Maha mengerti dengan keadaan hambanya dan tidak memberatkan apa yang tidak mampu ditanggung. Yang ketiga, hikmah yang ketiga yaitu ketahanan dan fleksibilitas. Mendidik umat untuk tetap sabar dan menemukan solusi dalam situasi sulit, yaitu tanpa meninggalkan kewajiban ibadah. Yang keempat, hubungan dengan alam. Ini mengajarkan untuk menghargai tanah sebagai sumber kebersihan yang diberikan Allah selain air. Baiklah, dari semua penjelasan tersebut kita menyadari bahwa tayamum bukanlah sekedar aturan semata, melainkan cahaya dalam kegelapan, yaitu bukti kasih sayang Allah yang selalu menyertai hambanya dalam setiap situasi. Beliau mengingatkan kita bahwa ibadah tidak harus terhalang oleh kesulitan, asalkan kita memiliki niat yang tulus dan mau mencari cara yang sah. Jadi, mari kita amalkan tayamum dengan penuh kesadaran ketika kondisi memaksa. Jadikan ia sebagai pelajaran untuk lebih bersyukur atas keberadaan air yang sering kita anggap remeh dan sekaligus sebagai bukti bahwa kita tetap taat pada perintah Allah, meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Semoga kita semua selalu mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah, termasuk melalui tayamum yang benar. Demikian pelajaran untuk tayamum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.